teman-teman, sekarang jam 2.18. Tadi sih masuknya 2.17 ya, jadi hitungannya tepat waktu. Kita sudah tiba di stasiun Malang Kota Baru. Oke, dari sini saya mau cari sahur dulu. Kayaknya beli makanan di Pujasera Kuliner Sentra Sriwijaya dari depan alun-alun Kota Malang. Azan di Malang kalau ngeliat di Google sih jam 4.16. Kan masih ada 2 jam, kayak makan di hotel aja deh. Seperti biasa saya akan menginapnya di Bobo Box. Udah pesen tadi siang sih. Dan hotelnya juga penuh cuy. Gokil, puasa-puasa gini penuh. Udara di Kota Malang sejuk, nggak dingin tapi cukup sejuk. Kita keluar pintu timur ya kalau nggak salah. Oh nggak, barat, ke pintu bangunan lama. Ini kereta ketel berangkat. Tahu kemana? Ini subuh kayak nggak berasa subuh loh. kayak udah pagi jam 6 ya. Suasananya kayak rame banget. Nah, mungkin karena stasiun kali ya. Nah itu tuh yang rame-rame, yang lampunya nyala. Kita ke sana dulu. Nggak pak? Motoran. Nah itu Sentra Kuliner Sriwijaya. Kita cari sahur. Sepi cuy. Jalanannya sepi. Cuman kondisi ininya rame. Wah itu ada nasi goreng tuh. Nggak kelihatan ya dari sini. Ya enak beli nasi goreng. Bentar, kayak foto stasiun Malangnya bagus nih. Kita foto dulu dah. Oke, kita lanjut lagi cari. Makanya kok gelap ya? Ini udah disetting, tapi gelap cuy. Oke, kita coba cari ada apa aja guys. Ada soto, ayam geprek, warung Cak Bowo, soto ayam, nasi goreng, apaan, soto daging, soto ayam, ayam goreng, sambal tempong. Wah kayaknya enak nih sambal tempong. Sate gulai, kayaknya mau sambal tempong tadi enak tuh. Ayam menarik. Coba lihat dulu jam sekarang 2.25. Cukup lah sekarang. Sambal tempongnya ada mas? Ada. Ini azan di sini jam berapa mas? Subuh? 4 kayaknya. 4 selesai. 4 pas? Iya kayaknya. Jam berapa sih lagi? Selesai. Buat sahur kan? Nasi ayam potong bakar. Udah sama tempe tahu belum mas? Belum. Tempe tahu sendiri. Dibungkus aja mas. Bungkus. Hah? Dia tehnya tahu. Iya tahu tempe. Pakai minum kan? Nggak pakai minum. Enak banget kelihatannya guys. Sambal tempong khas Banyuwangi.
masih cukup lah ya 2.27. Tadi katanya si azan jam 4 pas, cukup lah. Ini kalau kalian mau kalau kalian bingung nyampe stasiun Malang kepagian terus mau ngapain, bisa nih ke pusat sentra kuliner Sriwijaya kalau nggak salah namanya. Persis tuh itu di sana gedung stasiun alun-alun lama kalau nggak salah, ada sini deh tempatnya. Oke deh, kita lanjut nanti ke hotel. Malang seperti tidak pernah tidur guys, ramai banget ini. Tapi kayaknya ini karena deket stasiun dah ya. Mantap. Ini kayak Gojek saya. Oke teman-teman, sudah di Bobo Box. Kita dapat pot nomor 10. 7 10. Nah ini dapatnya yang art kita, yang sekali habis. Kita scan dulu barcode nya. Nah ini dia penampakannya kalau yang art dapatnya yang di bawah bukannya di atas. Ini ada $10 karena kan yang sky ya. Cuman oke juga sih, nggak begitu kelihatan sempit ya. Dan kelihatannya ini jadi luas gitu kan. Biasa kalau yang sky buat tangga ya, ini bisa buat naruh sesuatu jadinya. Oke, kita sahur dulu. Sekarang jam 2.43. Ih, susah amat. Tuh, 2.43. Mantaps. Oke, teman-teman, kita sudah di communal space-nya. Kita makan di sini dulu aja. Sebelum makan masih ada waktu buat kita lihat-lihat dulu ya. Sebenarnya saya udah pernah nge-review sih. Cuman kita kasih highlight dikit-dikit ya. Ini communal space-nya, kalian bisa dapat air mineral gratis nih dari dispenser. Jadi cukup bawa tumbler, ada microwave juga, jadi bisa ngangetin makanan. Di Bobo Box sendiri juga nyediain ini teman-teman, Fiesta yang bisa diangetin itu loh, yang kayak cup bowl gitu. Jadi sahur bisa pakai itu, enak juga. Ada kopi-kopiannya juga, mantep. Jadi sebenarnya kalau di Bobo Box tuh enaknya lengkap, fasilitas makannya ada dan lain-lain. Pokoknya cakep deh. Kalian nanti lihat aja reviewnya yang pernah saya review pokoknya. Nanti saya sertakan ininya, videonya, linknya. Oke, kita sahur dulu. Betul, di alun-alun ini cukup sepi ya. Cuman nggak menyeramkan sepinya. Nah ini tadi saya mesen nasi ayam bakar tempong, ayam dadanya utuh nih 1/4. Dapat tahunya gede, tempenya gede, dapat sayurannya juga nih, timun, ini sambal tempongnya, dan harganya wow murah sekali guys. Nasi ayam bakar dada 16.000, tempenya 2.000, tahunya 2.000, total cuma 20.000. Buset, saya pikir di Pujasera gini harganya ya 25-30-an, ini 20.000 cuy, murah banget, worth it deh teman-teman makan di sana kalau nyampe di stasiun Malang. Aromanya juga enak lagi. Oke teman-teman, ini azan di Kota Malang hari ini jam 4.18. Sepi, saya nggak bawa jam, tadi ngeliat di HP. Ini kita sholatnya di masjid alun-alun, apa ya namanya, lupa saya. Oke, masjid alun-alunnya Kota Malang. Wih, lagi direnovasi, keren euy. Masuknya mana nih sekarang? Oh, lewat sana.
ada penitipan alas kaki, cuman nggak buka kayaknya kalau pagi. Oke teman-teman, sudah kelar sholat subuh. Ini saya balik ke hotel dulu, ngantuk banget, mau istirahat dulu dah. Nanti siang sore kita lanjut lagi, kita cari berburu takjil antara di alun-alun ini atau di Jalan Heritage sana. Nanti kita coba cari-cari. Oke, sampai bertemu nanti sore. Oke teman-teman, sekarang jam 16.46. Saya mau nyari takjil. Waduh, mendung guys. Gimana ini? Kacanya berembun lagi. Bentar. Mendung banget. Ini saya nginep di Bobo Box ini. Nih saya mau nyari takjil dulu. Soalnya azan di sini kalau nggak salah tadi tuh ngecek 17.45. Masih ada sejaman lagi. Kita jalan ke arah utara dulu, ke Jalan Gempol Malang, ke daerah wisata heritage-nya Malang. Kayaknya di sana banyak makanan. Cuman kalau di sini banyak makanan ya kayaknya nggak ke sana sih. Kita jalan aja dulu deh. Ini udah ada banyak makanan, ada cilok, pentol, bakso. Terus ini alun-alunnya gelap jadinya ya karena mendung ya. Alun-alunnya nih kalau hari biasa rame, ada yang lari, ada yang nongkrong. Ini sih rame tapi nggak kayak biasanya ya. Biasanya mah rame. Ini wah, ini ada apa namanya, jajanan, meja-meja. Apa nih? Es doger ya? Oh, es degan. Soto ayam sama bakso. Apa makan di sini? Ntar aja dah, kita lihat dulu jalan ke sana. Jalan ke arah utara Kota Malang. Nah, ini ada es puter. Sudah banyak yang bermuncul-munculan nih. Makanan-makanan. Nah, ini masjid nih. Masjid alun-alun. Ini BTW makin mendung guys. Hujan nggak ya? Mendungnya juga cuma di sekitaran sini aja, di beberapa sebagian tempat sana depan cerah. Lanjut nggak ya? Lanjut dulu aja kali ya. Semoga aman. Wih, oh tuh burung. Nah itu heritage-nya ke sana. Jalan. Oke, mumpung kosong. Satu arah soalnya jalannya. Nah ini Sarinah kalau nggak salah deh. Ya, jadi di depan ini adalah Mall Sarinah Malang. Lokasi mall ini merupakan lokasi bersejarah karena pada awalnya gedung ini merupakan rumah dinas Bupati Malang yang pertama, yaitu Raden Tumanggung Notodingrat pada tahun 1820. Kemudian pada tahun 1900 diubah fungsinya oleh Belanda sebagai Sociëteit Concordia atau tempat hiburan bagi orang Belanda. Setelah 42 tahun gedung ini ditinggalkan oleh Belanda karena pasukan Jepang masuk ke wilayah Malang.
Hingga akhirnya pada tahun 1947 gedung ini digunakan untuk rapat KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang merupakan cikal bakal dari DPR RI. Pada tahun yang sama, gedung itu dibakar pada peristiwa Malang Bumi Hangus dengan tujuan agar Belanda tidak memanfaatkan gedung itu lagi. Kemudian di tahun 1960, bangunan tersebut dibangun kembali untuk sekolah taman kanak-kanak, dan pada akhirnya di tahun 1965, bangunan tersebut diambil alih oleh pemerintah Kota Madia dan membangun Mall Sarinah ini di tahun 1970. Dahulunya mall ini hanya memiliki 2 lantai, namun telah dilakukan renovasi pada tahun 1980 dan 1990 dengan penambahan 1 lantai lagi sehingga menjadi 3 lantai. Saat ini Mall Sarinah ini diisi oleh pertokoan pakaian di lantai 1 dan bioskop di lantai 3. Kabarnya di lantai 2 ini tidak difungsikan kegiatan apapun. Ini enak banget trotoarnya, lebar-lebar. Terus suasananya makin ke arah utara makin syahdu kayaknya. Ini lihat lampu-lampunya banyak banget. Nah, ini ada makanan Momos Cafe and Bakery. Oh, ada makanan biasa juga. Ayam betutu. Lumayan nih makan di sini. Oh, ada ATM BCA. Kayak saya ngambil uang di sini aja nanti nih di Family Mart. Ada kedai kosan. Al Malik Cafe and Culinary. Ada bakmi Jogja di seberang. Wah, saya bingung makan apa. Di sini lebih banyak ke restoran ya daripada cemilan-cemilan takjil. Pujasera, Dapur Queen. Nah, ini kampung heritage-nya. Wah, ini banyak makanan di dalam-dalam. Cemilan-cemilan. Menarik nih, kampung heritage juga. Kedai Namsun. Lebih banyak toko makanan di sini. Kopi Colokan, Titik Koma. Titik Koma di Jakarta juga ada. Soma Cafe. Soma kayak pernah dengar. Kalau di sini kebanyakan restoran, tempat ngopi. Tapi ya konsepnya ala-ala Malioboro ya jalannya. Banyak bangku-bangku. Kedai sejiwa. Ini bentar lagi kita sampai ujung. Saya bingung makan apa. Kopi gelato. Oke, kalau buka langsung makan berat tuh agak kurang dah buat perut saya. Harus nyemil dulu. Makan beratnya kalau nggak habis maghrib ya habis tarawehan. Tapi nggak apa-apa, kita jalan keluar dulu nyari-nyari. Siapa tahu nanti ada yang nemu makanan enak. Habis taraweh bisa makan kesini. Kalau nggak ada cemilan buat apa namanya bukaan, kayaknya beli di alun-alun aja dah. Banyak soalnya. Ini juga perlahan mulai agak terangan, tapi ya masih mendung sih. Nah, ini kita sudah mentok sampai di Bundaran Kayu Tangan Heritage. Mana ya? Kanan itu ke arah Stasiun Malang. Lurus saya nggak tahu, kiri juga nggak tahu karena belum pernah. Coba kita lihat tar. Nah, ini mentok. Ada di Bundaran Kayu Tangan Heritage. Ada Bank BCA. Ini apa nih? Lafayette Cafe and Eatery. Nah, bingung kemana nih? Kayak balik lagi. Apa ke kiri? Kayak ke kiri masih ada mungkin.
Nah, ke kiri ini atau lurus ke depan di layar kaca ini tuh ke Jalan Semeru, tembus-tembusnya ke Stadion Gajayana Malang. Dan di depan sana udah nggak ada jajanan lagi. Ada sih tapi sedikit, kayak ada ruko jualan bakso gitu. Karena saya rasa di sini minim jualan jajanan ringan dan makin jalan jauh juga nggak ada apa-apa, akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi aja ke alun-alun. Karena di sana yang jual jajanan ringan ada meskipun nggak banyak pilihannya. Kebanyakan pentol-pentol gitu. Tapi kayaknya nanti malam saya bakal balik lagi ke daerah Kayu Tangan ini deh buat makan malam. Sekalian juga mau lihat-lihat ada nggak ya makanan yang sekiranya bisa dibungkus buat sahur atau enggak. BTW ini udaranya dingin guys. Nggak tahu ya, mungkin efek karena apa namanya mendung juga jadi dingin. Biasanya Malang sore gini nggak dingin sih, ya biasa aja gitu. Ini dingin. Oh ini apa ini? Dekata. Ini ada percetakan juga. Lengkap juga ya, jalan apa ya namanya ini ya? Kayu Tangan berarti ya. Soalnya kalau di Maps nama jalannya tuh Jalan Raya Gempol Malang. Mungkin Jalan Kayu Tangan kali ya. Saya pengen ke Kampung Heritage deh, tapi udah sore gini takut udah banyak yang tutup, sama takut nggak kekejar buat bukaan. Next time lah ya kesini lagi. Oh di sini ada jembatan penyeberangannya nih guys, enak nih. Dia nyebrangnya di sini. Masih bisa dipakai nggak ya? Bisa kayaknya. Tapi kayak jarang orang yang make gitu. Nanti kita coba. Nah, tangga itu sebenarnya masih bisa kepake, cuman mungkin karena kotor dan sepi seakan-akan udah nggak bisa dipakai. Jembatan itu juga cuma ada satu di dekat monumen Lokolori. Coba kalau di Simpang Heritage ada juga, jadi enak ya buat mobilitas pejalan kaki. Soalnya jalan raya di sini tuh lebar-lebar banget dan lalu lintasnya padat. Oh ya, itu kalau lurus ke depan ke arah jalan MGR Sugio Pranoto dan bisa tembus juga ke Stasiun Malang. Tapi karena di sana saya lihat nggak ada apa-apa lagi, saya lanjut jalan ke alun-alun aja. Tapi sebelumnya saya mau ke Family Mart dulu nih, mau ambil uang buat perjalanan esok hari. Oh ini parkiran khusus motor ya teman-teman. Parkiran Kayu Tangan khusus roda 2. Gak jauh dari bundaran yang ada kereta api ini nih. Gak jauh dari jembatan juga. Jadi kalau bawa motor kalian parkirnya di sini nih. Unik juga ya dalam ruangan gini. Dijadiin tempat parkir. Oke, kita naik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantep sih view-nya. Cuman kalau hujan ya kehujanan parah. Tapi view-nya oke. Oh ini ada es teler, somai Bandung, sama apa nih? Ayam geprek. Ayam tahu campur. Tahu campur tuh khas mana ya? Baru dengar saya. Kita ke Family Mart dulu deh. Oke, udah kelar ngambil uangnya. Ngambil uang buat besok. Soalnya besok mau lanjut jalan buat naik bis Patas yang bayarnya tuh langsung di bisnya. Jadi harus siap cash. Itu tadi mau ke Family Mart beli makanan tapi nggak ada, habis kayak sate-sateannya belum di stokin lagi, belum digoreng lagi. Biasanya ada sate-sateannya enak itu. Kalau nggak di Family Mart di mana? Lawson. Nah itu enak juga.
Alun-alun Malang ini entah kenapa menurut saya sepi loh kelihatannya dibandingkan alun-alun kota lain. Alun-alun kota lain tuh biasanya tuh makanannya tuh membludak, cuman di sini sepi. Entah mungkin karena ada pelarangan ya dari dinas tempat atau dialihin ke tempat lain, nggak tahu juga deh. Kan biasanya alun-alun tuh di suatu kota rame jajanan. Ini di sebelah sananya aja kosong. Yang rame itu dekat masjid sama dekat Bobo Box, dekat Pos Indonesia. Wah, udah mulai ngaji, persiapan azan. Kayak mau beli dimsum enak nih. Coba. Ibu, dimsumnya ada. Ya, tinggal gitu aja. Kenapa, Bu? Tinggal gini aja dimsumnya. Oh, tinggal dumpling ya, Bu? Ada dumplingnya. Oh, alah. Dumpling, ikan. Kalau takoyaki ada, Bu? Ada. Boleh deh, Takoyaki. takoyaki. Satu porsi, Mas. Satu porsi. Oh, yang isi 8 apa 5? Kalau 8 15, kalau 5 10. 5 aja, Ibu. Isi sosis aja, Ibu. Ya, Ibu. Kasih, Bu. Selain beli takoyaki, saya juga beli cilok nih. Beli seporsi harganya Rp5.000 aja. Tapi ini uniknya yang daging atau aci disebutnya pentol. Terus ada tahu isi aci sama pangsit goreng. Ciloknya beda sama yang ada di Jakarta. Kalau di Jakarta kan aci yang dalamnya biasanya ada isiannya tuh. Nah, ini enggak. Berarti tiap kota beda definisi ya. Oke teman-teman, udah beli nih takoyaki sama cilok. Beli 2 aja, soalnya porsinya banyak. Takutnya kalau beli banyak lagi nggak habis, sayang kan. Mubazir. Nanti kalau misalkan lapar baru beli lagi dah. Nih kantinnya juga udah mulai buka nih. Tadi siang tutup. Miswe juga ada buka. Kita langsung saja ke atas, kembali ke kamar. Sudah kembali lagi ke communal space-nya. Masih sepi sih communal space-nya. Tadi sahur pas menjelang mendekati imsak baru rame. Pas kemarin saya kan masih sepi tuh. Kemarin semalam. Sekarang jam 17.32. Sekitar berapa? 13 menit lagi. Bentar buka puasa azan maghrib. Kita tunggu aja ya. Oke teman-teman, selamat berbuka puasa. Ini saya langsung icip takoyakinya. Dari segi tekstur takoyakinya lembut, cuman kayak kurang gurih aja takoyakinya. Dan sosisnya gede potongannya. Cuman saya lupa bilang jangan pakai saus tomat. Saya nggak begitu suka asam saus tomat soalnya. Setelah menghabiskan takoyaki, saya langsung menyantap kembali makanan kedua, yaitu cilok. Dan menurut saya kurang cocok di lidah saya. Harusnya saya mintain pakai kuah aja ya daripada pakai bumbu kacang gini. Soalnya bisa request antara mau pakai bumbu kacang atau pakai kuah. Kalau pakai bumbu kacang gini rada aneh aja rasanya daripada cilok-cilok yang ada di Jakarta. Tapi ini porsinya banyak banget sih. Beli seporsi gini aja udah kenyang banget buat bukaan. Asli dah. Oke teman-teman, jam 18.58 sudah azan Isya. Kita pergi ke masjid alun-alun dulu buat sholat Isya dan taraweh. Oke, mari let's go. Ini kalau malam dijadiin parkiran motor buat masjidnya kayaknya deh. Udah pada rame, mau sholat semua. Wih, ini ada apaan nih?
kendaraan kayak apa sebutannya, odong-odong kalau Jakarta. Kearifan lokal. Nah kan parkirannya udah penuh teman-teman. Kita langsung aja nyebrang. Oke teman-teman, jam 19.40 sudah selesai sholat tarawihnya. Saya tim sholat tarawih 11 rakaat. Ini 8. Nanti 3-nya witir di hotel aja lah. Tadi imamnya ada 2, gantian-gantian. Dari ini Kairo Mesir, keren loh. Katanya lagi safari Ramadan. Gak tahu udah keliling mana aja tuh. Dan enak banget baca ayat surah pendeknya itu cuma satu ayat, ngambil dari surah-surah, diambil satu ayat, enak, cepet, gak nyangka sih 19.40 udah kelar. Ini saya mau jalan makan dulu, mau beli mie godok Jawa yang tadi di Jalan Kayu Tangan, Jalan Raya Gempol Malang. Ini masih sholat, kayaknya di sini 23 rakaat deh. Nah kalau malam kayak gini nih suasana jalanannya cakep ya, lampu-lampunya, terus banyak kursi-kursi. Ini enak banget sih buat nongkrong. Ini kalau malam ternyata lebih ramai lagi teman-teman, banyak jasa fotografi, ada lukisan juga. Nah, ini dia bakmi Jogja yang bikin saya ngiler dari sore hari. Lokasinya di toko bakmi Jogja Kayu Tangan. Untuk harganya masih relatif murah dan yang terpenting masaknya masih menggunakan areng. Entah kenapa bakmi yang dimasak dengan areng itu rasanya lebih gurih dan otentik gitu. Nah ini total makannya teman-teman, saya beli bakmi godok 25 sama es teh 7.000. Totalnya jadi 35.000. Cukup murah loh ini. Untuk bakmi godok 25.000. Biasanya saya nemuin yang 30 ribuan di Jogjanya ya. Di sininya 25.000. Nah ini untuk harga lengkapnya teman-teman. Bisa kalian pause. Oke teman-teman, udah kelar makannya nih. Sekarang jam 20.23. Saya mau balik ke penginapan lagi, mau istirahat deh. Ini makin malam makin rame loh. Banyak musik, live music, banyak tempat nongkrong, orang-orang makin banyak hilir mudik. Nih, ada live music nih. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan puasa dan ngabuburit di Malang ini. Ya meskipun gak banyak info yang ditampilin, tapi semoga ada sedikit info yang bisa nempel di kalian ya. Dan juga bisa melihat vibes kota Malang. Mungkin ada yang kangen atau juga kepo, hehe.
Tapi emang asli saya bingung karena pilihan jajanan di sini nggak begitu banyak. Atau mungkin sayanya yang kurang eksplor. Kalau teman-teman tahu lokasi di mana untuk hunting jajanan selama bulan puasa gini, bisa kasih tahu dengan komen di bawah ya. Untuk video selanjutnya nanti saya akan sertakan di akhir video ataupun deskripsi video ini jika sudah tayang. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya.